Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Dan semoga Ibu harapkan semoga kita semua, terutama kalian, harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun kita masih harus belajar dari rumah secara daring. Dan tentunya jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Dan jangan lupa berdoa, semoga masa pandemi ini cepat berakhir. Baik, langsung saja kita hari ini akan melanjutkan materi kita dari minggu kemarin, yaitu mengenai laju reaksi. Oke. Nah, tadi kenapa ada gambar tadi? Gambar motor lewat tadi ya sebelum tulisannya muncul. Karena di sini ada kata laju. Laju atau kelajuan atau kecepatan. Mungkin di fisika kalian sudah belajar atau sudah mendengar istilah kelajuan atau kecepatan. Oke, tapi di fisika yang dihitung atau yang dicari itu adalah kecepatan atau kelajuan dari suatu benda, gerak suatu benda. Misal kelajuan motor, kecepatan motor atau kecepatan mobil atau kecepatan kelajuan suatu benda bergerak atau jatuh gitu kan. Tapi kalau dalam kimia ada juga yang namanya laju atau kelajuan. Namun yang dihitung di sini adalah kelajuan atau laju dari suatu reaksi. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain, jadi yang pertama Ibu harapkan setelah kita belajar hari ini, kalian bisa menjelaskan apa itu laju reaksi. Kemudian kalian juga bisa menghitung besarnya laju reaksi dari suatu senyawa dengan menggunakan rumus laju reaksi. Oke, kita mulai saja dengan materi kita yang pertama, yaitu pengertian laju reaksi. Kalau kita bicara tentang reaksi kimia sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Reaksi kimia itu adalah perubahan reaktan atau pereaksi menjadi produk atau hasil reaksi. Jadi dalam reaksi kimia itu ada dua zat atau ada dua atau lebih zat, di mana ada zat-zat yang kita sebut sebagai pereaksi, ada zat yang kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Tadi kalau reaksi itu adalah perubahan reaktan atau pereaksi menjadi produk, artinya dalam suatu reaksi, lama-kelamaan si reaktan ini akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sedangkan si produk ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Maka laju reaksi bisa kita definisikan sebagai laju berkurangnya jumlah pereaksi dalam selang waktu tertentu, atau kalau dari segi produk adalah laju bertambahnya konsentrasi produk dalam selang waktu tertentu. Dimana di sini konsentrasi itu yang digunakan dalam laju reaksi adalah molaritas. Nah, kalau definisi tadi kita rumuskan, maka kalau kita lihat dari sudut pandang si reaktan, laju reaksi itu adalah min konsentrasi reaktan per min delta T. Kenapa ada min di sini? Karena tadi reaktan semakin lama selang waktunya akan semakin berkurang. Delta adalah perubahan. Perubahan siapa? Perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Kalau kita lihat dari sudut pandang produk itu semakin lama semakin bertambah. Maka di sini ada tanda plus menandakan bahwa produk itu semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk rumusnya sama. Konsentrasi produk dibagi perubahan waktu. Nah, ini kalau kita misalkan jadi nih sebuah reaksi itu terdiri dari pereaksi dengan produk. Misalkan pereaksinya adalah A, produknya adalah B. Maka kalau kita masukkan ke rumus tadi, laju reaksi itu adalah minus konsentrasi A dibagi delta T. Di mana minus tadi menunjukkan kalau reaktan atau A-nya berkurang. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi B, laju reaksi B itu adalah plus.
perubahan konsentrasi B dibagi delta T atau selang waktu. Kita ilustrasikan dengan gambar ini. Jadi kita lihat di sini ada gambar stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu reaksi. Di sini ada gambar titik-titik ya, ada titik yang hitam, ada titik yang merah. Kita lihat di sini keterangan gambarnya, di mana titik hitam itu menggambarkan molekul A, sedangkan titik merah itu menggambarkan molekul B, di mana A di sini sebagai pereaksi dan B sebagai produk. Kita lihat pada selang waktunya 0 atau stopwatch-nya belum bergerak. Di sini semuanya adalah molekul A. Artinya apa? Pada selang waktu 0 sekon atau 0 detik, produk B itu belum terbentuk. Semuanya masih pereaksi. Sedangkan di gambar kedua, ini lihat stopwatch-nya sudah berjalan 2 detik. Kita lihat sudah mulai terbentuk lingkaran merah atau produk senyawa B. Nah, di waktu 4 detik, ternyata senyawa B semakin bertambah, di mana kita lihat senyawa A-nya semakin berkurang. Selanjutnya seperti itu. Makin lama selang waktunya berjalan, molekul B itu semakin banyak, sedangkan molekul A semakin sedikit atau semakin berkurang. Hingga selang waktu 10 detik, kita lihat semuanya hampir menjadi produk atau hampir menjadi senyawa B. Oke, A-nya tinggal sedikit lagi. Itu ya. Artinya pembentukan produknya sudah hampir sempurna. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ini grafiknya laju reaksi A dan B tadi. Nah, ini grafiknya. Di sini ada 2 garis ya, grafiknya untuk 2 garis. Untuk garis biru itu molekul A, garis merah itu atau pink itu molekul B. Dimana di sini kita lihat ini adalah grafik antara jumlah molekul dengan selang waktu dalam satuan detik. Nah, ini misal pada saat selang waktunya 0 detik, molekul B-nya masih 0, sedangkan molekul A-nya adalah 80. Oke, selang waktu 10 detik, molekul B-nya bertambah menjadi 20. Sedangkan molekul A-nya malah turun, malah berkurang menjadi 60. Di selang waktu 20 detik, molekul A-nya semakin bertambah menjadi 40. Sedangkan molekul B-nya semakin berkurang juga menjadi 40. Dan selanjutnya sehingga pada saat selang waktu 50 detik, molekul A semakin berkurang, yaitu 20, molekul B semakin bertambah, yaitu 60. Nah, jadi untuk grafiknya, molekul A membentuk grafik yang turun ya, karena berkurang konsentrasinya. Sedangkan molekul B membentuk grafik naik karena bertambah konsentrasinya. Oke, kalau kita lihat, kalau misalkan di reaksi tersebut ada koefisien, maka ini contohnya, misal koefisiennya A, ini B, ini C, ini tanda panah ini ya, bukan plus, salah. Jadi A ditambah B menjadi C ditambah D, di mana A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil itu dianggap sebagai koefisien. Koefisien ingat ya, angka yang ada di depan senyawa pada reaksi. Jadi ini angka. Jadi kalau kita ada koefisien, laju reaksi itu adalah seperkoefisien konsentrasi delta konsentrasi senyawa tersebut dibagi selang waktu. Jadi kalau di soal nanti ada koefisien, misal diketahui laju reaksi A, kita disuruh mencari laju reaksi B, bisa digunakan dengan atau bisa dicari dengan perbandingan koefisien antara A dan B. Itu ya. Kita lihat contoh soalnya. Ini misal, data percobaan laju reaksi untuk konsentrasi reaktan dan produk sebagai fungsi waktu pada suhu 300 derajat. Ini datanya. Ini reaksi ya, nanti tidak terlihat reaksinya, ini reaksinya. NO2 menjadi 2NO dan O2. Ini datanya, ini selang waktu, ini konsentrasi NO2 atau pereaksi, ini konsentrasi produknya. NO dan O2. Kita lihat pada selang waktu 0 detik, ternyata NO2-nya 100, NO-nya 0, O2-nya 0. Artinya apa? Pada saat selang waktu 0 detik,
NO-nya masih utuh, NO2-nya masih utuh. Sedangkan NO dan O2-nya belum terbentuk. Pada selang waktu 50 detik, ternyata NO2 berkurang menjadi 79. Sedangkan NO-nya dari 0 dia bertambah menjadi 21. Begitu juga dengan O2, dia bertambah dari 0 menjadi 10. Oke. Pada saat selang waktu 100 juga semakin berkurang, yang ini semakin bertambah, O2 juga semakin bertambah. Sehingga pada saat selang waktu 150, kembali lagi NO2-nya semakin berkurang, NO semakin bertambah, sedangkan O2 juga semakin bertambah. Yang ditanya adalah laju reaksi setelah 50 detik. Nah, berarti ini setelah 50 detik. Kita lihat untuk laju reaksi NO2 pada saat selang waktu 50 detik, berarti delta konsentrasi NO2 dibagi delta T, di mana konsentrasi NO2 yang dideltakan atau dicari selisihnya adalah dari 0 detik menjadi 50 detik, dari 100 dikurang 79, itulah deltanya. Sedangkan waktunya adalah 50 dikurang 0, sehingga 50. Jadi 21 dibagi 50 menjadi min 0,42 detik. Kalau kita lihat dari konsentrasi NO-nya adalah NO-nya 21 dikurang 0. Waktunya 50 dikurang 0, sehingga 21 per 50 plus 0,42 detik. Sama ya, hanya tandanya saja yang berbeda karena ini menunjukkan berkurang, dan ini menunjukkan bertambah. Kenapa sama? Karena di sini koefisien antara NO dan NO2 dan NO itu sama. Maka otomatis laju reaksi dengan selang waktu yang sama akan juga sama. Tetapi untuk O2, laju reaksi pada selang waktu 50 akan berbeda. Oke, kita lihat, kita cari ya. Pada saat selang waktu 50 detik, perubahan konsentrasi O itu dari 10 menjadi 0. Dari 0 menjadi 10, berarti 10 dikurang 0. Sedangkan selang waktunya 50 dikurang 0. 10 per 50 adalah 0,2 detik. Kenapa 0,2 detik beda dengan yang tadi? Padahal selang waktunya sama. Kita lihat, di sini karena koefisien O2-nya adalah 1. Koefisien NO-nya 2, NO2-nya 2. Nah, lihat. Jadi kalau koefisiennya sama, otomatis laju reaksinya sama. Sedangkan O2 itu berarti setengah dari laju reaksi NO dan laju reaksi NO2. Karena koefisien O2 di sini adalah 1. Oke. Nah, itu pembahasannya. Oke, untuk pelajaran untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita atau pembahasan kita. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan komen di forum diskusi atau boleh komen di komentar ya, agar bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Dan nanti akan Ibu share soal mengenai laju reaksi. Silakan kalian kerjakan soal tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kebersamaan laju reaksi dan order reaksi. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.